Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devin Nurmaila, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas KKNDR yang mana dilakukan secara online dan dari jarak jauh. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID-19 atau kepanjangan dari Coronavirus Disease 19. Coronavirus ini berasal dari hewan yang mana menyerang kota Wuhan pertama kalinya di tahun 2019 pada bulan Desember. Nah, kemudian virus ini membuat seluruh penduduk kota Wuhan menghentikan segala aktivitas mereka dan mengkarantina diri di dalam rumah masing-masing. Segala aktivitas berhenti seperti pendidikan, pekerjaan, bahkan ekonomi negara pun juga terganggu. Semua kegiatan dihentikan. Nah, kemudian virus ini berjalannya waktu menyebar ke negara demi negara hingga sampai saat ini ke seluruh dunia, yang mana sudah mencapai korban jiwa hingga jutaan dan angka kematian jutaan juga di seluruh dunia. Karena terganggunya kegiatan dan kesibukan negara, aktivitas pendidikan pun menjadi berubah, yaitu dilakukan secara online atau jarak jauh, yang mana dilakukan dari rumah melalui aplikasi-aplikasi atau via media sosial yang telah booming pada sekarang seperti Zoom, Google Meet, atau yang lain. Kemudian untuk pekerjaan, banyak perusahaan-perusahaan yang mendadak PHK secara besar-besaran karena ekonominya terganggu, sehingga banyak pegawai dan karyawan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, baik kebutuhan pribadi dan kebutuhan keluarga. Kegiatan pariwisata pun juga terganggu karena adanya pembatasan dan penghentian jalur transportasi yang mana merugikan pihak perusahaan dan pihak konsumen. Lebih-lebih lagi jamaah haji yang tidak bisa menjalankan ibadahnya. Juga untuk para traveler yang petualangannya harus terhenti atau tertunda untuk dalam kurun waktu yang lama. Di Indonesia, maraknya virus corona ini mulai dari bulan Maret, yang mana membuat pemerintah memutuskan untuk berhentinya segala aktivitas dan kegiatan seperti negara-negara lain. Kegiatan yang terhenti ini berjalan selama 4 bulan, yang mana setiap daerah ini memutuskan atas segala peraturan untuk warganya dan diberlakukan secara berkala, misalnya setiap 2 minggu, dan akhirnya dilakukan perpanjangan. Dan memasuki bulan Juli ini, kita memasuki masa new normal, yang mana sudah banyak jalur yang telah dibuka dan menyebabkan transportasi umum sudah mulai aktif kembali. Bukan hanya transportasi umum yang aktif, namun wisata-wisata juga telah dibuka kembali. Namun beberapa syarat mungkin harus terpenuhi, yaitu protokol kesehatan. Yang pertama, di tempat umum. Protokol kesehatan di tempat umum. Yang pertama, memakai masker, bisa masker medis, masker kain, atau masker scuba. Kita dapat menemukannya di mana aja ya. Kemudian, cuci tangan dengan sabun dalam waktu 20 detik. Kemudian, selanjutnya jaga jarak antar sesama minimal 1 meter. Jaga kesehatan dan
Jangan hiraukan himbauan yang ada, baik pengumuman atau poster yang ditempel. Terima kasih. 2. Di tempat makan atau restoran. Protokol kesehatan di restoran membatasi 50% kapasitas pengunjung, memastikan semua petugas dan karyawan dalam keadaan sehat, memakai masker, jam operasional berkurang atau dibatasi, mengutamakan order online atau take away, dan mencuci tangan sebelum masuk serta mengecek suhu pengunjung. Jangan himbaukan protokol kesehatan. Yang ketiga, di bidang pendidikan. Protokol kesehatan untuk bidang pendidikan. Yang pertama, kita harus koordinasi dengan dinas kesehatan setempat dalam menghadapi COVID-19. Yang kedua, koordinasi jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar di sekolah. Yang ketiga, instruksi perilaku hidup bersih sehat. Keempat, tunda kegiatan di lingkungan luar sekolah. Kelima, bersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin. Yang keenam, melakukan screening awal terhadap warga sekolah yang sakit. Yang ketujuh, melakukan pengukuran suhu tubuh. Yang kedelapan, dilarang mengantar atau menjemput keluarga yang sakit ataupun berpergian ke negara transmisi lokal COVID-19. Yang keempat, di tempat pariwisata. Di bandara, waspada dengan kesehatan kita. Kemudian jangan lupa untuk mengecek suhu. Utamakan untuk melakukan transaksi atau check-in secara online dan ikuti arahan petugas ya. Objek wisata yang boleh dibuka seperti wisata bahari, petualangan, suaka marga satwa, geopark, kawasan konversi, taman safari, taman nasional, kebun raya, dan lain-lain. Dan yang kelima, di tempat ibadah. Di tempat ibadah, kita harus menjaga kebersihan, baik kebersihan lantai masjid atau musola, kebersihan karpet atau alas sholat, dan kebersihan tempat wudhu dan toilet atau kamar mandi. Kemudian menghimbau para jamaah untuk membawa sajadah secara individu dan menghimbau jamaah yang sakit untuk melaksanakan sholat di rumah. Dan jangan lupa ikut mengawasi penyebaran atau penularan virus corona. Mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menyimak.